Halo, nama saya Ahkam Nasution. Saya aktif di dunia startup dan koperasi. Saya juga anggota Komite Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Jawa Barat, Divisi UMKM dan Ekraf. Hari ini saya akan berbicara tentang koperasi. Mengapa koperasi itu penting bagi kita. Pak Anhar Gonggong, salah satu sejarawan besar kita, berulang kali mengingatkan bahwa tujuan negara ini didirikan adalah untuk menciptakan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Tapi faktanya sekarang rasio Gini Indonesia itu 0,38. Jadi kita tergolong ke dalam negara-negara yang cukup timpang ekonominya. Kemudian dari Oxfam mengatakan bahwa harta 4 orang terkaya di Indonesia itu setara dengan harta 100 juta penduduk termiskinnya. Lalu bila harta 15 orang terkaya di Indonesia itu digabungkan, totalnya menjadi sekitar 1.300 triliun rupiah. Jauh ya dari keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat itu. Ketika negara ini dibuat, kita para pendiri bangsa bersepakat bahwa dasar negara kita itu Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dari sila kelima Pancasila dan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 disimpulkan bahwa ekonomi Indonesia itu dijalankan dengan landasan ekonomi kerakyatan yang kemudian oleh Bung Hatta diturunkan ke dalam tataran praktis menjadi koperasi. Jadi koperasi adalah sokoguru ekonomi Indonesia. Tapi juga fakta hari ini, bila kita lihat kontribusi koperasi terhadap PDB Indonesia itu hanya 4,5%. Itu data tahun 2018. Memang ada kenaikan ya dari 2014 yang hanya sekitar 1%, 2016 3,9%. Bila kita bandingkan dengan negara-negara lain yang sering disebut kapitalis, contoh Singapura itu lebih dari 10% kontribusi koperasi terhadap PDB nasional mereka. New Zealand 17,5%. Nah, kalau dilihat dari jumlah penduduk yang menjadi anggota koperasi, kita juga masih tergolong kecil, belum sampai 10%. Kalau New Zealand itu sudah 30%, lalu Norwegia dan Kanada sudah sekitar 40% penduduknya menjadi anggota koperasi. Nah, begitulah kondisi koperasi di Indonesia. Jadi cukup ironis bila kita lihat dari sejarahnya gitu. Nah, kalau kita bandingkan kembali dengan New Zealand yang ekonominya katanya kapitalis, tahun 2001 di sana berdiri Fonterra, dan hari ini Fonterra itu adalah perusahaan terbesar di New Zealand. Fonterra itu adalah koperasi. Sementara ketika awal 2020 lalu ICA, lembaga yang menaungi seluruh koperasi di dunia, mengumumkan 300 koperasi terbaik di dunia, tidak ada satupun koperasi dari Indonesia yang masuk ke dalam daftar 300 koperasi terbaik itu. Maka kita rasanya perlu untuk merevitalisasi koperasi agar cita-cita para pendiri bangsa dapat terwujud dan juga
agar ketimpangan ekonomi yang parah ini bisa pelan-pelan dibetulkan dengan koperasi itu. Karena seperti kata Bung Hatta, koperasi itu adalah lawan tanding kapitalisme. Dan kalau kita melihat produk dari kapitalisme, ya ini ya, semakin timpang tingkat kekayaan di masyarakat. Bahkan ada sebuah studi yang menyebutkan gini, rasio umat manusia ini sedunia ya, sekarang itu paling parah sepanjang sejarah peradaban manusia. Dan pada kondisi pandemi, situasi itu makin menjadi-jadi. Bila kita lihat para billionaires itu kekayaannya malah berlipat-lipat sepanjang pandemi, sementara penduduk biasa yang 99% itu malah kesulitan dan makin turun tingkat kekayaan mereka. Sebetulnya kalau kita telah lebih jauh mengapa koperasi itu perlu, bisa dirunut sangat panjang ya, sampai ke ada kajian antropologi yang menyebutkan bahwa sesungguhnya peradaban modern manusia itu dibangun dengan kolaborasi. Jadi bila selama ini kita mendengar kapitalisme itu yang terbaik, yang memang sesuai dengan nature manusia yang suka berkompetisi dan ingin menang, itu menurut kajian antropologi sesungguhnya tidak benar. Jadi ada Margaret Mead, salah satu antropolog paling terkemuka di dunia, mengatakan bahwa dia suatu waktu ditanya oleh mahasiswanya, apa bukti pertama dari peradaban modern manusia. Si mahasiswa itu mungkin mengira Margaret Mead akan menyebutkan tentang sebuah arca atau artefak tertentu, tapi ternyata Margaret Mead mengatakan bukti awal dari peradaban modern manusia adalah ketika ditemukannya fosil tulang paha manusia yang retak lalu sembuh. Nah, menurut Margaret Mead, di dunia binatang tidak akan ada binatang yang selamat bila kakinya retak atau patah, karena sebelum tulang itu sembuh, dia akan diterkam oleh predator. Nah, ketika ditemukan ada tulang paha yang patah lalu sembuh, itu kesimpulannya adalah ada seseorang yang telah datang menyelamatkan dia, menemaninya atau membawanya ke tempat yang aman. Nah, itulah bukti awal dari peradaban manusia. Bukti awal dari peradaban modern manusia. Jadi kita membangun semua ini sebenarnya dari kerjasama, dari kolaborasi. Lalu bila sekarang dikatakan bahwa kapitalisme itu sistem yang terbaik, itu perlu dipertanyakan. Terus ada juga pernyataan-pernyataan bahwa sistem kapitalisme yang memberikan insentif kepada pribadi-pribadi yang yang berinovasi, lalu bila tidak ada insentif itu maka inovasi akan terhambat. Itu juga tidak benar, ada datanya. Jadi ketika setelah Perang Dunia Kedua, katanya ketika Eisenhower yang menjadi presiden Amerika, kondisi ekonomi parah, lalu diterapkanlah kebijakan pajak yang sangat besar di sana sampai mencapai 90% ya, wealth tax itu. Nah, tapi tercatat bahwa dalam kurun itulah indeks inovasi tertinggi di Amerika. Buktinya itu ada dari jumlah paten yang didaftarkan pada masa pemerintahan Eisenhower. Nah, maka itu alasan-alasan yang menyaksikan
koperasi bisa kita sanggah dengan data-data tadi. Lagi pula kalau kita lihat sepanjang sejarah peradaban sudah berganti-ganti sistem politik dan sistem ekonomi yang dianut oleh umat manusia. Mungkin ini saatnya kita berubah kepada sistem yang lebih baik lagi, sistem yang lebih adil untuk bersama-sama. Yang sistem itu sudah ada dalam konstitusi kita, jadi ini bukan hal yang asing bagi Indonesia seharusnya. Kalau ada yang bilang kita ngomong begini disebut sosialis atau gimana ya itu ya biar aja, konstitusi kita memang ekonomi kita ya ekonomi kerakyatan. Nah makanya cukup ironis bila kita lihat di negara-negara yang disebut kapitalis malah koperasinya jauh lebih maju daripada Indonesia. Kita pernah berkonsultasi ke ahli koperasi dan bertanya apa sesungguhnya penyebab dari kegagalan koperasi di Indonesia. Nah itu kita tanya ke Bu Heira Hardianti. Bu Heira menyebutkan bahwa ada dua alasan utama. Pertama, persepsi yang salah dari masyarakat tentang koperasi, yaitu masyarakat Indonesia menganggap koperasi hanya sebagai lembaga simpan pinjam. Jadi mereka tidak tahu bahwa koperasi itu sesungguhnya bisa menjadi entitas bisnis yang mengenerate profit. Kalau kita lihat di Spanyol contohnya Mondragon Worker Cooperative itu adalah perusahaan ke-7 terbesar di Spanyol yang tadinya hanya dimulai dari 6 orang pendiri, hari ini sudah 100.000 lebih pegawainya dan hampir 200 kalau nggak salah ya unit usahanya, mulai dari manufaktur, jasa keuangan, bahkan mereka juga punya rumah sakit dan universitas. Jadi anggapan bahwa koperasi hanya lembaga simpan pinjam dan tidak bisa besar itu juga salah. Kedua, anggapan juga bahwa koperasi itu hanya lembaga tempat kumpul-kumpul orang tua. Nah, jadi anggapan-anggapan yang tidak benar seperti inilah yang menyebabkan koperasi nggak maju-maju di Indonesia. Jadi itulah tantangan kita untuk membalikkan anggapan yang negatif terhadap koperasi. Dan juga mungkin karena banyaknya koperasi yang tidak aktif terdaftar tapi nggak ada anggotanya, lalu ada beberapa skandal penyelewengan dana anggota yang nggak mungkin juga kita pungkiri. Demikian dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Semua bisa silih tulungan.